Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar sama-sama bagaimana caranya untuk membuat Google Classroom. Ya, nanti Google Classroom itu akan kita gabungkan langsung dengan Google Meet dan Google Form ya, untuk membuat quiz pada siswa, tugas siswa seperti itu. Dan ternyata eh, karena SD ini sudah memiliki akun belajar semua, akun belajar ID semua dari yang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Tapi kalau nanti seandainya kiranya ada kendala mengenai kok mengapa siswa ini mau dimasukkan ke kelas ini susah Pak, ya sudah tidak apa-apa, tidak menggunakan, dia tidak perlu masuk dalam kelas, tidak apa-apa. Yang penting dia ada di dalam grup WA kita. Nanti segala sesuatu yang ada di dalam kelas itu kita distribusikan lewat grup WA. Otomatis mereka nanti akan bisa mengisinya. Seperti itu ya. Baiklah, pertama kali langkah pertama adalah Bapak Ibu sekalian harus login di akun belajar ID Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Tenet. Ya, saya ini sudah masuk ke dalam akun sudah login di dalam akun belajar ID saya. Nah, oke. Baiklah, jika sudah akun belajar ID sudah login, maka kita klik titik 9 ajaib ini. Titik ajaib ini ya, 9 titik ajaib ini kita klik. Ya, di sini nanti ada menu classroom dan sebagainya ya, yang merupakan yang difasilitasi oleh Google Workspace ya. Nah, kita ini akan belajar ID ini kita bekerja sama dengan Google, dengan domain Google, maka ya mau tidak mau kita akan menggunakan fasilitas gratis dari Google. Oke, kita akan membuat Google Classroom ya. Kita klik Classroom di sini. Bapak Ibu sekalian, jika nanti Bapak Ibu sekalian tidak menemukan Google Classroom di sini, Bapak Ibu bisa nanti klik di sini ya, More from Google Workspace Marketplace. Di sini, kemudian Bapak Ibu klik. Jika tidak menemukan loh, jika menemukan ya, aduh kok malah ke sini, salah. Oke, baiklah ulangi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik titik 9 ajaib ini, 9 titik ajaib ini kita klik, kemudian Bapak Ibu nanti pilih nih di sini. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Google for Education, jelas. Nah, kita pilih yang Google Classroom saja ya. Klik. Nah, kita dibawa ke menu Google Class. Nah, di Google Classroom ini, di sini udah banyak sekali nih kelas-kelas yang sudah saya buat. Tapi untuk pembelajaran kali ini, saya akan mulai dari awal lagi ya. Kita akan membuat kelas baru. Bagaimana caranya? Yang pertama kita klik ini tanda plus ini ya. Kita klik, kemudian kita buat kelas ya. Sekarang lagi kita klik, kemudian kita buat kelas. Setelah itu ini nama kelas ini wajib ya. Nama kelas wajib kita isi. Kelas berapa? Kelas 6. Oke. Kemudian mata pelajaran ya, jika memungkinkan mau diisi silahkan. Ini biasanya untuk mata pelajaran ini hanya digunakan oleh yang mata pelajaran, tapi kalau kita kan tematik mungkin kita bisa klik tematik gitu ya. Kemudian kita ruangnya bisa kita buat ruang 6B atau 6C gitu kan, seperti itu. Kemudian kita klik buat. Tunggu beberapa saat dengan penuh kesabaran dan kelegowoan ya, nanti akan indah pada waktunya. Hehe, oke. Selanjutnya, nah muncullah seperti ini. Ini merupakan kelas baru kita. Tada, warnanya bagus sekali ya Bapak Ibu sekalian. Warnanya cerah. Wah, hebat banget. Tapi ngomong-ngomong, ini bisa kita rubah temanya sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya? Kita pilih tema. Nah, di sini kita mau milih mau yang mana nih yang mau kita buat ya. Mau umumnya seperti ini, apa kita mau cari ke sinilah yang kira-kira seperti ini. Oh, mau yang temanya matematika, apa temanya seni, temanya olahraga, atau tema lainnya. Nah, sini seperti ini. Ah, aku pilih yang warna ini aja lah. Oke. Kemudian pilih tema kelas. Tada, otomatis berubah ya. Nah, Pak, bagaimana kalau ini mau dirubah dengan foto-foto yang ada, foto pilih kita? Ya boleh, kita klik upload foto, ya. Kemudian pilih foto di komputer kita. Nah, oke.
Kita buat ini aja lah, sekolah penggerak aja. Oke, open. Set. Nah, ini settingannya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pilih tema kelas. Tada! Tengnet. Nah, sudah berubah seperti itu. Nah, ini dia merupakan tema, kita pengaturan tema ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, forum ini di sini ini merupakan forum. Forum ini gunanya untuk mengadakan diskusi antara guru dan siswa. Bagaimana caranya? Ya, contoh ya, kita klik di sini ya. Kita buat. Anak-anak, ya, anak-anak besok sudah siap ulangan? Seperti itu kan? Ini pertanyaannya. Nanti anak-anak yang sudah masuk, siswa yang sudah masuk, itu akan menjawab komentar kita. Seperti itu. Nah, nanti anak-anak siswanya akan berkomentar di sini. Seperti itu. Ini forum diskusi ya. Kemudian di sini ada tugas kelas. Nah, tugas kelas ini di mana kita akan membuat tugas-tugas untuk siswa. Seperti itu. Tugas-tugas untuk siswa. Bagaimana caranya membuatnya? Ya oke, kita masukkan di sini ya. Tapi sebelum kita membuat tugas, alangkah baiknya kita masuk ke anggota dulu ya. Nah, anggota. Anggota ini ada guru, ada siswa. Karena guru kan tidak hanya guru kelas saja. Ada guru mata pelajaran dan ada guru yang lainnya. Maka dari itu bisa kita masukkan. Kita contoh ini ya. Di sini. Kita coba. Nah, ini saya masukkan satu guru. Ya, terus kemudian selesai kita undang. Ya, karena guru kan sudah memiliki akun belajar ID. Maka dari itu kita undang. Nah, ini masih seperti ini tulisannya belum hitam karena dia belum mengikuti kelas. Nanti kalau dia sudah mengikuti kelas, dia tulisannya akan sama seperti milik saya ini, seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan siswa. Siswanya kita tambahkan ya. Terus di sini kita bisa kok mengirimkan link undangannya seperti ini, langsung kita kopikan, terus kita kirimkan via email, maksudnya via grup WA kita. Bisa kita kirimkan sini, kita terus kita kirim ya, kita kirim, kemudian nanti dia akan masuk. Dan kita tunggu siswa itu akan masuk. Tapi kalau kita mau mengundang lewat email juga di sini bisa. Kita klik coba ya. Nah, ini kalau dia sudah ada akun belajar ID-nya, nah, terus siapa aja yang sudah punya akun belajar ID siswa kitanya, yuk kita masukkan situ. Nah, seperti itu kita masukkan nanti. Tapi kalau memang belum punya akun belajar ID, ya nggak usah repot-repot, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah dia punya email dan sebagainya, kita bisa pakai tautan ini tadi ya. Saya kira semua HP Android sudah punya email, maka dari itu kita bisa. Kemudian undang. Nah, oke. Nah, lihat ini. Tadi ada satu orang yang saya berikan lewat WA. Nah, ini dia sudah masuk otomatis ke kelas saya. Nah, ini lebih gampang Bapak Ibu sekalian ya. Tahapnya lebih gampang daripada siswa kita nanti harus masuk membuka email dan sebagainya. Nah, dengan cara klik langsung tautan lewat WA tadi, sudah otomatis masuk. Dia sudah otomatis langsung menyetujuinya. Tapi kalau kita menggunakan email, harus menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kemudian, ini untuk anggota ya. Jadi cukup saja ya, anggota tadi kita untuk menambahkannya, tadi saya ulang lagi sekali lagi ya, seperti ini. Dan kalau ingin cepat, kita harus hanya cukup copy link ini saja, kita copy, klik, kemudian kita pastikan di grup kelas kita. Seandainya kan kita punya grup kelas ya, kita punya grup kelas siswa. Nah, seperti ini. Langsung kita pastikan dan kita kirim. Nanti otomatis siswa akan mengklik tautan tersebut dan otomatis mereka akan masuk seperti satu siswa ini, Widi Hastuti Trisyaci yang ini tadi ya. Ini udah masuk otomatis seperti itu. Nah, kemudian
Menu nilai. Nilai ini nanti gunanya untuk mengkonversi nilai kita, melihat nilai hasil pekerjaan siswa. Seperti itu. Kemudian tugas kelas. Tugas kelas ya. Tadi kan kita lewat nih, sekarang kita buat ya, karena ini agak lama sih tugas kelas ini buatnya. Oke. Pertama kita klik buat seperti ini dan kemudian kita buat tugas kuis ya. Nah, oke. Kemudian kita klik judulnya, penilaian harian 1 contohnya ya, PH1. Seperti itu. Kemudian ini merupakan petunjuknya, kalau mau dikasih petunjuk silahkan. Silahkan diisi kemudian silakan untuk mengisi kuis di bawah ini. Nah, kemudian ini nih, ini adalah form kuisnya. Maka dari itu kita akan membuat soalnya yang ada di sini, ya. Lihat, kita tambahkan grafisnya, klik. Kemudian di sini kita buat judulnya. Judulnya apa tadi ya? PH1, penilaian harian 1 ya. Sebelum kita ke nama, sebelum kita ke soal, kita buat nama dulu ya. Nama. Oke. Kemudian kalau nama, jawabannya di sini kita pilih jawaban singkat ya. Ingat, kalau kita buat nama di sini pilihannya jawaban singkat. Kemudian kita klik wajib. Gunanya nama ini adalah untuk mendeteksi siapa saja yang sudah menjawab soal tersebut. Kalau tidak ada namanya, nanti soal tersebut tidak akan ada inisialnya dong, bingung, kita kan seperti itu. Oke, setelah itu kita klik plus di sini untuk menambah soal ya. Nah, tambah soal. Soal yang pertama, contoh 165 ditambah 25 sama dengan titik seperti itu kan. Nah, ada tinggal opsi jawabannya di sini berapa ya. Contohnya 180, 190, enter lagi untuk membuat opsi jawaban yang lain. 130, nah 195. Nah, kita gunakan pilihan ganda saja ya teman-teman semua. Pilihan ganda ini karena apa? Karena nanti kalau kita menggunakan pilihan ganda, kunci jawabannya akan akurat ya, akan akurat. Bisa sebenarnya kita menggunakan jawaban singkat. Cuman opsi jawaban akan lebih banyak nanti. Maksudnya untuk pilihan jawaban yang benarnya kita akan membuat pilihan jawaban yang kira-kira memang benar seperti itu. Nah, tapi menurut saya untuk mempermudah kita pilihan ganda saja tidak apa-apa. Oke. Kemudian kita buat kunci. Di sini kita bisa buat kunci jawaban ya. Kita buat kunci jawaban, ini adalah skor, poin. Poinnya satu soal itu berapa? Contoh saya akan buat 20 seperti itu. Kemudian kunci jawabannya yang benar yang mana ini? Kita klik 1. Ya, ini kan 165 tambah 25 sama dengan 190 ya. Ya, kita klik ini. Nah, kemudian selesai. Kalau sudah selesai kita buat kunci jawabannya, kita klik di sini wajib isi seperti itu. Kemudian kita contoh yang kedua, ya. Nomor 2. Kita buat di sini seandainya kita mau buat gambar ya. Kita buat gambar. Coba ya kita sisipkan gambar, nggak apa-apa. Sisipkan gambar. Ya, sisipkan gambar. Di sini langsung kita bisa unggah, bisa mulai kamera, bisa melalui URL ya, bisa melalui foto, Google Drive atau Google penelusuran. Kalau enaknya kita membuat penelusuran Google saja ya. Kita buat mau soal apa ini? Soal kubus seperti ini. Nah, ini ya, kita klik ini ya. Sisipkan gambar. Kita tunggu. Nah, baru kita buat soalnya ya. Dari
bangun tersebut berapakah jumlah rusuknya. Nah, berapakah jumlah rusuk dari bangun di bawah ini? Oh ya, seperti itu ya. Pertanyaannya yang agak berbobot ya. Berapakah jumlah rusuk pada bangun berikut? Sembilan, 14, 12, 16. Nah, kita setelah ini kita buat apa tadi? Kunci jawaban. Jawaban poinnya berapa skornya? Skornya kita buat 20 lagi ya. Oke. Kemudian jawabannya yang mana nih yang benar? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, ini jawabannya benar ya. Ini kunci jawabannya. Setelah itu kita klik selesai. Nah, jangan lupa kalau udah selesai kita klik wajib. Ini anggap saja baru contoh baru 2 tidak apa-apa ya. 2 contohnya. Oke. Nah, setelah itu baru nanti kalian akan kita bisa mengecek jawabannya di sini. Nah, ini jawaban siswa. Ini belum ada yang menerima jawaban ya, makanya belum ada jawabannya. Nanti kalau sudah ada yang menerima jawaban baru. Nah, di sini poin total. Tadi kan kita cuma 2 soal. Jadi 20 jadi 40. Kalau 5 soal tadi bisa jadi 100 seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita distribusikan soal ini, kita harus men-setting dulu. Karena kita kan menggunakan akun belajar ID. Takutnya nanti ada siswa yang tidak menggunakan akun belajar ID dan dia tidak bisa mengaksesnya. Caranya bagaimana? Caranya di sini. Oke. Kemudian batasi ini kita unchecklist. Kalau kita checklist nanti hanya yang punya akun belajar ID saja yang bisa mengakses. Tapi kalau kita unchecklist seperti ini, akun apa saja bisa mengaksesnya. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu, nah ini baru kita kirimkan. Kita kirimkan ke siswa kita. Kalau memang siswa kita tadi tidak masuk anggota dalam kelas, ya, karena takutnya banyak siswa yang susah kan dalam mengalami kendala. Ya tidak apa-apa, kita langsung kirim ini saja, ya. Kemudian klik ini dan kemudian kita buat ini URL-nya kita pendekkan, kemudian kita salin. Setelah itu kita close. Nah, sudah di close. Kemudian kita kirimkan ke siswa kita, di grup siswa kita. Ini saya bukan ke grup ya, coba kita. Nah, itu tadi sudah saya kirimkan lewat WA ya, dan nanti itu akan dibuka oleh siswa kita yang ada di grup WA kita. Nah, nanti otomatis nanti kalau sudah ada yang ngisi, nanti di sini jawaban akan berubah. Di sini ada pemberitahuan bahwa sudah terjawab. Ada berapa orang yang jawab seperti itu, ya. Nah, kita tunggu ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, inilah sahabat hebat dimanapun berada. Ini sudah ada yang masuk, sudah ada yang mengisi satu. Kita lihat ya. Tada, ternyata sudah ada yang mengisi nih. Nah, ternyata yang satunya jawabannya ini ya, seperti itu. Yang satu jawaban salah, yang satu jawaban benar. Itu kan satu jawaban yang benar, 0 dari satu jawaban yang benar. Nah, ini dia menjawabnya satu salah ini, makanya dia tidak ini skornya 0. Dan satu ini satu dari satu jawaban benar, dia benar jawabannya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui skor nilainya? Nah, ini kita nanti kalau sudah semua mengisi, kita tinggal klik ini. Ini adalah lager nilai. Nanti kita tidak usah susah-susah lagi membuat lager nilai. Di sini sudah ada. Kita coba ya, kita klik ya. Oke, ini
apa judulnya? Kita buat judul apa ini? Oh ya maaf, tadi ini masih blank quiz ya namanya ya. Ini jangan lupa di sini dirubah dulu ya. PH 1. Nah, seperti itu. Baru kalau ini sudah di PH 1, tadi kan pertanyaannya kan PH 1, ini PH 1. Nah, kemudian jawabannya. Dah jawaban ini kita buat lagar nilainya di sini. Kita klik. Nah, ini sudah jadi berubah jadi PH 1 ya. Kemudian kita buat. Tada, lihat ini adalah skor nilainya ya. Ini adalah skor nilai. Skor nilainya 20 dari 40. Kenapa? Karena dia tadi menilainya hanya benar 1 ya. Yang ini dia tidak benar jawabannya. Harusnya jawabannya 190, tapi dia menjawabnya 180. Sedangkan yang ini benar jawabannya. Makanya dia hanya dapat skor 20 karena dapat mengerjakan satu soal. Seperti itu. Jadi sangat gampang bukan? Untuk membuat administrasi pembelajaran melalui Google Classroom ya. Dan kita langsung terkoneksi dengan Google Quiz, Google Form, dan Google Meet. Nah, Google Meet ini tadi yang belum ya. Oke, kita sudah selesai. Ini kan tadi kan kita buat soalnya. Kalau sudah selesai kita tugaskan gini ya. Kita klik tugaskan. Nah, nanti otomatis di tugas kelas ini muncul. Nanti anggota yang ada di dalam tugas kelas ini, anggota yang ada di dalam classroom kita ini nanti bisa langsung mengklik ini dan kemudian mengerjakannya lewat ini, lewat kelasnya, tidak lewat WA. Tapi kalau dia nggak ada kelasnya, ya kita kasihkan WA, lewat WA langsung bisa. Seperti itu. Langsung lewat kelas ini juga bisa, seperti itu ya. Yang penting dia sudah masuk ke kelas kita, seperti itu. Kemudian kita kembali ke Google Class kita tadi ya. Google Class kita tadi yang mana ya? Google Class 6 tadi kita ya. Sini ya, kelas 6 ya. Forum, oke. Nah, di sini ya. Nah, ini kan kita belum ada Google Meet tadi ya, belum buat link Google Meet. Nah, kita bisa melakukan sinkronus bersama siswa ya, belajar bareng bertatap muka melalui Google Meet di dalam kelas kita ini. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan ini. Menggunakan ini, klik. Nah, kemudian buat link Meet. Nah, setelah itu ini bisa disalin dan kita bagikan ke grup WA kita, simpan. Nah, ini bisa kita copy pastekan setiap ini kodenya tidak akan berubah. Maksudnya link meet-nya tidak akan berubah, tetap seperti ini terus. Nah, maka dari itu ketika kita akan masuk, ayo anak-anak kita sinkronus, ya kita langsung klik ini saja ya. Nanti anak-anak kita bila perlu memang kalau dia lupa atau tertumpuk chatnya kita copy pastekan di grup. Ya. Pastikan di grup seperti itu. Kemudian nanti kita kirimkan dan siswa otomatis nanti akan masuk ke link meet kita seperti itu. Baiklah, dan ini hanya sekedar untuk pembuatan classroom ya. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk Google Classmeet-nya Google Meeting-nya nanti kita coba di lain waktu lagi ya. Kita adakan tutorial lagi di lain waktu. Terima kasih. Dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung chat di komentar saja. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.